Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku peternak kelinci dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan kami di channel Ahai Muslim 99, channel yang membahas tentang seputar dunia perkelincian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beberapa hal yang harus dipersiapkan bagi teman-teman pemula atau teman-teman yang ingin memulai di usaha ternak kelinci. Yang pertama adalah tentukan arah ternak kita. Kita kedepannya ini dengan ternak kelinci ini hanya sebatas untuk senang-senang atau hobi, atau memang benar-benar untuk sebagai mata pencaharian atau sebagai usaha pokok dalam kehidupan kita. Kalau memang tujuan kita hanya sebatas untuk senang-senang atau hobi, maka is okay, kita tidak terlalu mempermasalahkan hal itu. Tapi jika memang ternak kelinci yang akan kita lakukan ini adalah sebagai sarana usaha, sebagai bentuk ikhtiar kita atau upaya kita untuk mendapatkan penghasilan tambahan, maka persiapannya harus lebih matang lagi. Maka selain tentukan arah ternaknya, juga kita harus melihat kemana target market kita nanti. Nah, itu juga nanti akan berpengaruh kepada bagaimana kita memilih bibit kelinci yang akan kita ternak. Kita ingin ternak kelinci ini sebagai kelinci hias atau kelinci pedaging. Kalau memang kelinci yang ingin kita sasar atau target market kita adalah orang-orang yang cinta terhadap kelinci hias, maka nanti dalam pemilihan bibit juga tentunya harus memilih kelinci yang memang masuk spek kelas hias, bukan pedaging. Sebaliknya, kalau memang target market kita adalah orang-orang pengepul daging misalnya, atau kelinci yang memang untuk konsumsi, maka nanti ketika pemilihan bibit tentunya juga harus dipilihkan bibit-bibit kelinci yang memang masuk spek pedaging, seperti itu. Kemudian yang kedua, setelah menentukan arah dan tujuan daripada peternakan kelinci yang akan kita bangun, yang kedua yaitu menyiapkan tempat untuk ternak kita. Nah, kandang usahakan agak terbuka, karena kandang agak sedikit terbuka ini akan sangat membantu bagi peternak, terutama juga nanti kaitannya terhadap kesehatan kelinci. Kenapa saya katakan kandang terbuka atau semi terbuka itu lebih baik? Karena hal ini akan menjadikan sirkulasi udara di dalam kandang akan lebih optimal dibandingkan dengan kandang yang hampir tertutup atau sangat tertutup sekali, seperti itu. Kemudian yang ketiga, lakukan banyak silaturahim atau kunjungan ke peternak-peternak senior yang ada di wilayah Anda. Kenapa ini perlu dilakukan? Karena begini, semakin banyak kita mengetahui ilmu tentang perkelincian dari para senior-senior kita, maka akan banyak juga ilmu-ilmu yang akan kita dapatkan dari mereka. Nah, di antaranya adalah mengetahui bagaimana cara perawatan, bagaimana nanti juga setelah perawatan kita tahu bagaimana cara pemasarannya, dan kemudian kepada siapa kita akan memasarkan kelinci-kelinci kita. Itu semuanya dapat kita ketahui ilmu tersebut dari sharing atau silaturahim kepada senior-senior kelinci yang ada di wilayah kita. Maka sering-seringlah datang ke mereka, minta ilmunya, minta sarannya, sharing saran tentang bagaimana cara merawat kelinci agar cepat birahi, bisa cepat kemudian beranak banyak dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, silaturahim ke banyak peternak itu sangat dianjurkan. Karena apa? Sebagaimana yang saya ketahui dari teman-teman saya juga yang senior, tidak ada senior dalam dunia perkelincian. Ya, tidak ada senioritas dalam dunia perkelincian. Artinya apa? Tidak ada yang paling pintar, karena ternyata kadang-kadang ilmu di satu kandang itu tidak juga bisa diaplikasikan di kandang yang lain. Belum tentu ilmu yang diterapkan di kandang ini bagus, itu bisa diterapkan di kandang yang lain, seperti itu. Maka masing-masing peternak itu punya cara masing-masing untuk melakukan perawatan kepada kelincinya masing-masing, seperti itu teman-teman. Kemudian yang keempat, setelah kita banyak tahu ya, banyak sharing dari teman-teman peternak senior, maka langkah selanjutnya yaitu pemilihan bibit. Nah, sekali lagi kembali kepada poin yang pertama tadi, yaitu menentukan target pasar kita kemana, mau pelihara kelinci jenis hias atau jenis
pedaging. Nah, ketika kita memilih bibit ini, yang saya sarankan, pilihlah bibit yang benar-benar berkualitas. Jadi rasnya jelas, kemudian link keturunannya itu juga bagus ya. Harapannya nanti ketika kita pelihara itu hasilnya juga maksimal. Karena kadang-kadang image-nya begini teman-teman, mereka merasa bibit kelinci pedaging aja kok mahal sekali ya, buat apa kita beli mahal-mahal, toh akhirnya nanti juga kita potong atau kita sembelih. Bukan seperti itu pemikirannya teman-teman. Nah, kalau saya salah mohon nanti bisa dievaluasi ya. Jadi yang pernah saya dengar dari salah satu peternak senior yang ada di wilayah kami, jadi membeli bibit kelinci yang agak mahal itu sifatnya investasi ya, sifatnya investasi ini kan nggak hilang, tapi kita akan mendapatkan keuntungannya di waktu yang akan mendatang. Jadi ketika kita membeli bibit kelinci yang agak mahal, itu mungkin hanya sekali atau dua kali di awal kita membeli bibit, tapi nanti kita akan mendapatkan keuntungannya adalah dari anakan yang lahir dari indukan-indukan yang sudah kita beli tadi itu. Nah, ketika bibitnya bagus, insya Allah nanti pasti peranakannya juga bagus. Nah, ketika peranakan bagus, insya Allah juga itu akan menjadi nilai plus atau nilai jual yang baik untuk kita peternak yang memiliki bibit yang bagus. Karena ternyata dalam pelaksanaannya, nanti ketika sudah jalan dan kemudian induk-induk atau bibit dari bibit-bibit yang bagus yang kita beli tadi itu kemudian menghasilkan anak banyak, itu kadang-kadang tidak selamanya kita masukkan ke spek pedaging atau kita jual untuk kita potong, tidak. Ada beberapa peternak itu yang ternyata dari hasil ternaknya itu, hasil anakan-anakan dari bibit yang berkualitas tadi itu bisa dijual kembali dalam bentuk bibitan. Nah, disinilah nilai-nilai plus atau poin tambahan bagi peternak kelinci yang telah membeli bibit unggul atau bibit yang baik dan akan melahirkan bibit anakan-anakan yang baik juga. Maka bibit yang baik atau bibit yang unggul ini bisa kemudian dijual lagi sebagai nilai plus dari peternak kelinci pedaging. Seperti itu teman-teman ya. Jadi sekali lagi, pilihlah bibit yang luar biasa, bibit yang bagus ya, mahal sedikit nggak apa-apa. Nah, karena itu juga nanti akan menguntungkan peternak itu sendiri daripada kita beli bibit kelinci yang murah tapi kualitas kurang bagus, kurang memuaskan. Akhirnya nanti kan yang dilahirkan dari bibit yang kurang berkualitas itu akhirnya kurang maksimal atau kurang bagus ya. Akhirnya dia tidak layak atau tidak masuk ke spek bibitan, hanya masuknya ke spek atau istilahnya ukuran standar dagingan saja. Nah, otomatis meskipun memang ada keuntungan dari hasil penjualan kelinci dagingannya, tapi tidak bisa maksimal, tidak banyak lah, keuntungannya tidak banyak. Meskipun untung tapi tidak begitu banyak. Oke, setelah pemilihan bibit, nah kemudian masuk ke poin kelima yang harus kita lakukan dalam peternak kelinci adalah menjalani ternak dengan enjoy, santai, telaten, sabar, dan pasrah. Kenapa kok banyak sekali nih poin 5 ini ya? Menjalani ternak itu dengan enjoy, santai. Ternyata dalam peternak kelinci itu tidak bisa gusah-gusuh, tidak bisa kesusu, tidak bisa ambisius. Nah, itu tidak bisa teman-teman. Ternyata begini, ini pengalaman saya pribadi dan juga mendapatkan cerita dari banyak guru senior saya di bidang perkelincian ini. Ternyata kelinci ini kalau dibarengi dengan ambisi, atau siapapun yang beternak kelinci tapi dengan ambisi, ingin segera menghasilkan, ingin segera dapat untung banyak, ingin segera sukses dan lain sebagainya, justru orang-orang yang berambisi tadi itu mereka kuput sebelum berhasil. Mereka sudah sudah tutup, ternaknya itu hancur, dan ternaknya itu banyak yang mati dan lain sebagainya sebelum mereka mendapatkan keuntungan. Rugi sebelum untung, bahkan tutup sebelum mendapatkan keuntungan. Sementara modal yang mereka keluarkan itu sudah sangat banyak sekali. Ini salah satu contoh kasusnya seperti ini. Ada tetangga saya sebelah rumah itu juga, karena saya waktu itu ternak kelinci, terus kemudian melihat alhamdulillah menghasilkan dan menjanjikan, akhirnya berusaha untuk ternak kelinci. Ya, saya kasih ilmunya juga dari awal, saya kasih ilmunya pelan-pelan, Mbah, sabar gitu ya. Tak kasih bibit yang bagus dari saya, alhamdulillah sudah mulai beranak. Tapi ternyata setelah melihat mulai banyak anak itu,
ambisinya keluar. Ambisinya keluar, akhirnya kandang itu diperluas, diperlebar, dibelikan kandang galvanis banyak sekali. Wah, karena langsung ingin mendapatkan cuan, maka tidak tanggung-tanggung, langsung mendatangkan indukan itu banyak sekali. Indukan banyak sekali, tapi ternyata indukan-indukan yang dibeli tadi itu banyak yang trouble, banyak yang tidak hamil, banyak yang gagal hamil, atau mungkin sudah berhasil melahirkan tapi anaknya dibunuh dan lain sebagainya. Wah, pokoknya macam-macam lah teman-teman. Nah, akhirnya apa? Belum sampai dia mendapatkan keuntungan dari kelinci, dia sudah banyak merugi gitu. Karena kenapa? Sekali lagi, ilmunya belum dikuasai, tapi ambisinya sudah lebih mengalahkan ilmu yang harusnya dia peroleh sebelum melakukan ternak kelinci. Seperti itu teman-teman. Makanya di sini saya sampaikan, harus enjoy. Ternak kelinci itu enjoy, harus santai, telaten yang pasti, kemudian sabar. Sabar dalam arti kata, pasti nanti dalam perjalanan ya ada saja ujian, cobaan bagi kita teman-teman peternak kelinci itu. Entah itu nanti kelincinya ada yang sakit, ada yang mencret kembung, kadang juga ada yang gudikan dan lain sebagainya. Kalau kita nggak sabar itu nggak bisa. Maka kuncinya sukses ternak itu ya harus sabar. Harus sabar ya, karena setiap dari yang kita lakukan itu tidak mungkin tidak diuji teman, semuanya pasti ada ujiannya. Nah, terus yang terakhir pasti harus pasrah, nyerah sama Gusti Allah. Nah, karena beliau yang Allah yang ngatur, mudah-mudahan apa yang kita upayakan itu benar-benar bisa berjalan sesuai dengan harapan itu harapan kita. Kemudian yang keenam, terus lakukan ikhtiar di nomor 5 tadi itu dengan sungguh-sungguh dan teruslah untuk memohon kepada Allah agar semua dimudahkan. Nah, karena kita ini manusia dan kita punya Tuhan, ya kita boleh merencanakan, tapi sekali lagi Tuhanlah nanti yang menentukan. Jadi yo wis ikhtiaro kaya ngopo, tapi jolali pasrah ning kuwasa. Arti berarti kita boleh berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin, tapi hasilnya tetap pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang maha mengatur segalanya. Mudah-mudahan ikhtiar ternak kita ini benar-benar dimudahkan, dilancarkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira itu teman-teman beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum kita melakukan ternak kelinci ya. Sebelum kita melakukan ternak kelinci, jadi ada kurang lebih 6 poin yang harus kita tetapkan. Yang pertama tadi, menentukan arah ternak kita kemana, kemudian target marketnya itu juga ke siapa, pecinta kelinci hias atau pedaging. Kemudian yang kedua, menyiapkan tempat, yaitu kandang. Kemudian yang ketiga, memperbanyak silaturahim. Dalam hal ini maksudnya adalah silaturahim dan juga menimba ilmu atau memperbanyak ilmu sebelum kita memulai ternak kelinci. Nah, jadi yang benar itu adalah ilmu dulu baru amal, bukan amal dulu baru ilmu, biar nanti nggak salah kaprah. Kemudian yang keempat adalah pemilihan bibit, kalau bisa yang bagus speknya, sehingga tidak banyak penyesalan nanti di akhir. Kemudian yang kelima yaitu menjalani ternak dengan enjoy, santai, telaten, sabar dan pasrah. Yang keenam, terus lakukan poin kelima itu dengan istiqomah, mudah-mudahan barokah. Demikian teman-teman yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang jelas atau kurang berkenan bagi teman-teman. Andai kata memang apa yang kami sampaikan ini banyak kekurangan, mohon nanti dievaluasi. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.